Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawril Kitabi was Sunnah. Di mana ikhwan sekalian kita sekarang sudah masuk pada Al-Babus Saminu, bab yang ke-8. Jadi bab yang ke-8. Kita akan bahas apa yang kita akan bahas di bab yang ke-8 ini, yaitu fil imamati fi sholati. Fil imamati fi sholati. Terkait dengan imam di dalam sholat. Terkait dengan imam di dalam sholat, terlebih khusus adalah imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah yang 5 waktu itu. Wa fihi masailah, dan pada bab yang ke-8 ini kawan sekalian, di sini penulis akan menjelaskan beberapa permasalahan, pembahasan yang insya Allah kita akan mencoba membahasnya ya. Sekitar ada beberapa permasalahan di pembahasan pada bab yang ke-8 ini, yaitu ada 7 permasalahan yang insya Allah sama-sama kita akan membahas dan mengkajinya. Di sini beliau memulai dengan definisi wal maqsudu bil imamah, wal maqsudu bil imamati. Apa yang dimaksud dengan imamah itu? Apa pengertian dari imam itu? Maka kata beliau di sini, imam adalah merupakan irtibatus sholatil mu'tammi bi imamihi. Jadi itu definisinya, imam adalah irtibatus sholatil mu'tammi bi imamihi. Irtibat, keterkaitan. Sholatnya al-mu'tammi, seorang makmum, bi imamihi, dengan imamnya. Jadi ini ya, jadi keterkaitan sholatnya seorang makmum dengan imamnya. Maka ikhwan sekalian, di sini kita akan membahas 2 hal. Yaitu yang pertama adalah makmum atau seseorang yang mengikuti imam, dan seorang imam yang diikuti oleh makmumnya. Kita akan membahas dua hal ini, yaitu makmum yang mengikuti imamnya dan imam yang diikuti oleh makmumnya. Karena kenapa? 2 hal ini adalah irtibat, dia saling berkaitan khususnya dalam pelaksanaan sholat wajib yang 5 waktu. Ya. Kenapa demikian ikhwan sekalian? Karena tidak akan mungkin disebut sebagai imam kalau dia tidak punya makmum. Ya. Dan sebaliknya tidak akan mungkin disebut sebagai makmum kalau mereka tidak memiliki imam. 2 ini berkaitan. Ada imam, ada makmum. Ada makmum, ada imam. Ini 2 perkara yang diatur di dalam syariat agama Islam ini ikhwan sekalian. Kemudian di sini al-masalatul ula, kita masuk pada permasalahan yang pertama dari kitab, dari bab yang ke-8 yang kita akan beliau sampaikan di sini, sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa ada 8 permasalahan yang akan dibahas pada bab ini. Dan permasalahan yang pertama adalah man ahaqqu bil imamah. Nah, ini man ahaqqu bil imamati, siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Ini yang harus kita perhatikan ini. Siapa sih sebetulnya orang yang berhak untuk menjadi imam itu? Apakah imam-imam yang sudah ada, yang saat ini berada di tengah-tengah kita ini, apakah sudah sesuai tidak dengan poin-poin atau syarat-syarat yang nanti disebutkan oleh penulis di sini? Tentunya berdasarkan hadis dari Nabi SAW, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga man ahaqqu bil imamati, siapa orang yang berhak menjadi imam ini. Misalnya begini ikhwan sekalian, contohnya misalnya ada di sebuah negeri, terus di negeri tersebut mereka baru mendirikan masjid yang baru, masjidnya baru, kemudian akan diangkat takmirnya pun takmir yang baru, takmir yang baru. Maka mereka harus memperhatikan
syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kata penulis, bayyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bayyana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahaqqu bil imamati, bahwa seorang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah wal ula biha, dan yang paling utama untuk yang paling utama untuk menjadi imam tersebut adalah fi qaulihi, berdasarkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Jadi Nabi telah menjelaskan siapa yang paling berhak untuk menjadi imam, dan yang paling utama untuk menjadi imam adalah fi qaulihi, berdasarkan sabdanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fi hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Jadi ini kata Nabi, ya, bahwa Nabi ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Maka ikhwan sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, hendaknya yang menjadi imam untuk suatu kaum itu khususnya di dalam sholat adalah aqra'uhum li kitabillah, seseorang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Yang dimaksud pandai membaca Al-Quran di sini, pertama adalah dia kuat dari sisi hafalannya, banyak hafal Qurannya, banyak hafalan Qurannya. Kemudian penyebutan dalam kaidah makhraj, tajwid, ya, menyebutkan lafaz-lafaznya sesuai dengan kaidah makhraj, sesuai dengan kaidah tajwid, ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah itu, yang jelas dia adalah orang yang bagus bacaannya, kemudian yang paling kuat, yang paling banyak hafalannya. Makanya kata Nabi, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling bisa, yang paling mampu di dalam menguasai, menghafal dan membaca Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa, namun kalau ternyata ada beberapa orang yang mereka fil qira'ah, di dalam membaca Al-Quran ini sawa, mereka semua memiliki kriteria yang sama-sama hafalannya, sama-sama bagus bacaannya, sama-sama banyak kuat hafalannya, ternyata semua sama, fa'a'lamuhum bisunnah, maka dipilih syarat yang kedua, yaitu orang yang paling mengerti terkait dengan sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa, namun ternyata kalau dua hal ini pun sama-sama kuat hafalannya, sama-sama bagus dalam membaca Al-Quran, kemudian sama-sama banyak hafalan hadisnya, misalnya mereka sama-sama menghafal Bukhari Muslim misalnya, maka kalau keduanya sama, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah, maka kita terapkan syarat yang ketiga, yaitu orang yang pertama sekali melakukan hijrah. Nanti dijelaskan, hijrah itu ada dua dimensi, ya. Hijrah berpindah dari satu tempat negeri kufur ke negeri Islam, atau menyelamatkan keimanan dari satu negeri ke negeri yang dia bisa menjaga kondisi keimanannya. Atau juga dimensi hijrah yang kedua adalah perpindahan seseorang dari perbuatan dosa ke perbuatan baik. Fa in kanu fil hijrati sawa, namun ternyata kalaupun dari sisi hijrahnya sama-sama hijrah, bersamaan harinya, ya, kemudian sama-sama dalam menguasai sunnah, sama-sama dalam kuatnya hafalan, bagusnya hafalan Al-Qur'annya, fa aqdamahum silman, maka orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan sekalian, berdasarkan hadis ini, hadis yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka di sini kemudian penulis mengatakan, fa aulan nasi wa haqquhum bil imamati yakunu ala nahwi taliyah.
Maka orang yang paling utama dari manusia wa ahaqquhum, dan yang paling berhak bil imamati untuk menjadi imam adalah yakunu ala nahwi taliyah, yaitu dia sebagai berikut ya. Berdasarkan hadis di atas maka dirinci orang yang berhak yang paling utama untuk menjadi imam adalah sebagai berikut. Di sini ikhwan sekalian disebutkan ada 5 poin. Yang pertama adalah ajwaduhum qiraah. Jadi berdasarkan hadis di atas, maka poin yang pertama adalah syarat seseorang yang menjadi imam adalah ajwaduhum qiraah, orang yang paling bagus di dalam membaca Al-Quran. Itu tadi, bagus bacaannya, kuat hafalannya, paling banyak hafalannya, dia paling menguasai tentang Al-Quran. Wa huwa alladhi yutkinu qira'atul Qur'an, yaitu seseorang yang yutkinu, yang pintar, yang bagus, yang paling menguasai qira'atul Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Jadi yutkin itu bukan qari ya, bukan qari. Ini perlu nanti kita akan jelaskan ya. Bukan sekedar dia misalnya qari tingkat kabupaten, qari tingkat provinsi, qari tingkat nasional, bukan masalah itu saja ya. Tapi nanti ada rinciannya apa yang dimaksud dengan yutkinu qira'atul Qur'an, orang yang paling pandai di dalam membaca Al-Qur'an. Wa ya'ti biha ala akmali wajhi, jadi dia datang dengan pemahaman Al-Qur'annya itu dengan betul-betul pemahaman yang sempurna. Akmali wajhi, dalam bentuk pemahaman Al-Qur'an yang sempurna. Al-ilmu al-alimu bi fiqhi sholati, al-alimu bi fiqhi sholati, ini yang harus kita garis bawahi. Al-alimu bi fiqhi sholati, dia orang yang mutkin itu pandai di dalam membaca Al-Quran, qiraat Al-Quran. Selain dia pandai membaca Al-Quran, kuat hafalannya, banyak hafalannya ikhwan sekalian, datang dengan bentuk pemahaman Al-Quran yang sempurna. Makna lainnya adalah al-alimu bi fiqhi sholati. Selain itu juga orang ini dia harus paham terkait dengan fikih sholat. Ini paling penting ikhwan sekalian. Jadi seseorang itu menjadi imam bukan cuma hanya karena dia qari ya. Qari tingkat kabupaten, tingkat nasional, tingkat internasional, bukan itu. Tapi al-alimu bi fiqhi sholati. Bersamaan dengan itu dia juga paling paham terkait dengan fikih di dalam sholat. Kenapa demikian? Kenapa demikian ikhwan sekalian? Karena gini, dikhawatirkan kalau dia hanya sekedar qari saja, banyak hafalannya, pandai membaca Al-Quran, tapi dia tidak mengerti terkait dengan fikih di dalam sholat. Dikhawatirkan kalau dia melakukan sebuah kesalahan di dalam sholat, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia meninggalkan syarat, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia meninggalkan rukun di dalam sholat, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat, apa yang harus dia lakukan? Ya, ini ikhwan sekalian, semua ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Meninggalkan syarat, meninggalkan rukun, meninggalkan perkara yang wajib, itu cara menebusnya itu berbeda-beda. Status hukumnya itu berbeda-beda. Maka seseorang harus mengerti al-alimu fikih sholat, dia harus paham terkait dengan fikih sholat ini ya. Ini ikhwan sekalian, sehingga jangan sampai seseorang tidak paham fikih sholat, yang penting dia mungkin merasa bagus hafalannya, bagus bacaan Qur'annya, bagus suaranya, terus dia menjulurkan diri menjadi imam. Ini juga belum dia harus banyak mempelajari daripada terkait dengan fikih sholat ini. Maka kata penulis di sini, fa iza ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan, sehingga kalau berkumpul dua orang manusia, yang pertama adalah ajwadu qira'atan, seorang yang paling bagus bacaan Qur'annya, wa man huwa aqallu qira'atan, dan seseorang yang sedikit hafalan Qur'annya. Ada orang banyak hafalan Qur'annya dan sedikit bacaan Qur'annya. Minhu, dari keduanya, lakinnahu afqahu, tapi yang sedikit bacaan Qur'annya ini, sedikit hafalan Qur'annya ini ya, sedikit hafalan Qur'annya ini, lakinnahu afqahu, dia lebih faham, lebih memahami daripada fikih salat. Quddimal qari, maka dia lebih didahulukan al-afqah alal aqra ghairil faqih. Jadi orang yang memahami Al-Qur'an, orang yang memahami fikih salat itu lebih didahulukan, meskipun ada orang yang lain yang mungkin hafalannya dia lebih banyak hafalan Qur'annya, tapi pemahaman fikihnya tetap terhadap sholat itu masih kurang. Jadi ini jadi
pemahaman antara Al-Quran dan memahami fikih sholat itu dua hal yang dia saling bersamaan. Ya. Fal hajatu, maka hajat kita, ya, maka kebutuhan kita, ilal fikih, terhadap ilmu fikih fi sholati, fikih di dalam sholat ini, wa ahkamuha, dan hukum-hukum terkait dengan seputar sholat, asyaddu, itu lebih minal hajati, daripada sekedar hajat kita ila ijadatil qiraah, seseorang hanya bagusnya dia dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ijadatil qiraah, bagusnya dia dalam menyanyikan Al-Quran, dalam mengqiraah, membaca Al-Quran meskipun dia qori, dan seterusnya yang kita sampaikan tadi, ya. Tapi kebutuhan kita terhadap fikih masalah sholat itu tentunya adalah lebih utama, dan hukum-hukum terkait dengan sholat sebagaimana kita sebutkan tadi, ya. Sebab kalau dia tidak paham terkait dengan fikih sholat, maka dikhawatirkan jangan sampai dia diperhadapkan dengan hal-hal yang dia berbuat kesalahan di dalam sholat. Dia tidak tahu apakah ini rukun, apakah ini perkara yang wajib di dalam sholat, ya, karena meninggalkan rukun dan perkara yang diwajibkan di dalam sholat itu hukumnya berbeda. Begitupun dengan meninggalkan syarat. Kemudian ada dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, meskipun syarat itu tidak terpenuhi, tapi dia tetap melakukan sholat. Ini semua harus dipahami. Antara orang yang bertayamum dengan orang yang berwudu, mana yang berhak untuk menjadi imam. Nah, ini kawan sekalian harus dia paham hal-hal yang seperti ini. Kemudian poin yang kedua, itu tadi poin yang pertama adalah ajwaduhum qiraah, seorang yang paling kuat, paling banyak, paling memahami Al-Quran dan memahami terkait dengan fikih di dalam sholat. Kemudian poin yang kedua adalah berdasarkan hadis di atas yang kita sebutkan sebelumnya, maka dikatakan di sini poin yang kedua adalah sumal afqahu al-a'lamu bis-sunnah. Nah, jadi yang kedua, orang yang afqah, yang lebih paham, al-a'lamu, dan yang lebih mengerti bis-sunnah, terkait dengan sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza ijtama'a imaman, sehingga apabila dua berkumpul, dua orang imam yang akan mau dipilih, dua orang mutasyawiyan, dan keduanya ternyata sama-sama semuanya dari sisi bacaan Qur'annya, sama-sama memahami daripada fikih terkait dengan sholat, fil qiraati, baik itu dalam membaca, lakin ahaduhuma, tetapi salah satu dari keduanya ini afqahu, lebih faham, wa alamu, dan lebih mengetahui bersunnah, terkait dengan sunnah, mungkin lebih banyak hafalan hadisnya, ya, dan seterusnya. Quddimal afqahu, maka yang lebih didahulukan adalah seorang yang paling banyak menghafal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami daripada hadis-hadis tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bisunnah, sehingga apabila mereka sama-sama dalam membaca Al-Quran ini, sama-sama ajwadu, bagus, kuat hafalannya, paling memahami fikih salat, sawa, keduanya sama, fa'alamuhum bisunnah, maka kembali kepada kategori yang kedua, ya, mengambil kategori yang kedua, berpindah pada kriteria yang kedua, yaitu fa'alamuhum bisunnah, seseorang yang paling mengerti terkait dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya ikhwan sekalian. Kemudian yang ketiga, Tsummal aqdam wal asbab hijratan min biladil kufri ila biladil Islam. Kemudian orang yang paling tsummal aqdam, yang paling duluan, wal asbaku, hijratan, ya, melakukan hijrah, berpindah, min biladil kufr, dari negeri kekafiran, ila biladil Islam, ke negeri Islam. Jadi perhatikan kawan sekalian, dahulu keutamaan seseorang itu diukur dari siapa yang duluan berhijrah, maka dia lebih utama. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini sudah tidak ada lagi hijrah, ya. Kita alhamdulillah berada di negeri kita masing-masing, itu semua sudah menganut agama Islam, dan kita sudah berislam ya sejak dari kecil. Tidak ada lagi hijrah. Maka ikhwan sekalian, kita berpindah kepada hijrah, dimensi hijrah yang kedua, yaitu berpindah dari satu amalan yang buruk, ya, meninggalkan kehidupan masa lalunya yang mungkin dia dahulu kurang berkomitmen dengan Islam, ya, maka dia lebih dahulu berkomitmen dengan Islam. Maka dilihat
antara keduanya siapa yang lebih dahulu berkomitmen dengan Islam, yang paling dahulu istiqamah dengan Islam ini, yang paling bagus di dalam mengamalkan, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam, maka itu yang dipilih. Karena salah satu dimensi hijrah itu didefinisikan sebagai seseorang yang paling dahulu berkomitmen dengan Islam, maka itu bisa dimasukkan sebagai kategori untuk menggantikan sebagaimana yang disebutkan di sini, aqdamuhum hijrah, orang yang paling dahulu dia melakukan hijrah. Ini ya ikhwan sekalian ya. Idza kanu fil qiraati wa 'alamu bis sunnati sawa. Apabila di dalam membaca Al-Qur'an wa 'alamu bis sunnati sawa, dan dalam memahami sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa, kedua-duanya sama. Ya, jadi dipindah kepada kriteria yang kedua, yang ketiga, yaitu wa aqdamuhum hijrah, orang yang lebih dahulu melakukan hijrah. Kemudian poin yang keempat, kalau ternyata poin yang pertama, kedua dan ketiga masih sama juga, tsummal aqdamu islaman, kemudian orang yang lebih dahulu masuk Islam, idza kanu fil hijrati sawa, ternyata juga kalau dalam masalah hijrah juga keduanya sama. Idza kanu fil hijrati sawa, jika keduanya ternyata sama-sama melakukan hijrah. Tsummal aqdamu islaman, orang yang dahulu masuk Islam. Nah, bagaimana? Nah, kondisi kita saat ini kan kita memang terlahirnya sudah dari sananya adalah Islam. Kita semua terlahir sama-sama dalam kondisi Islam. Maka pindah kepada poin yang ketiga, yaitu tsummal akbaru sinnan, yaitu orang yang paling tua usianya. Orang yang paling tua usianya, yang paling berumur di antara keduanya. Idza stawaya fil umuril madi kullaha, kalau sama semuanya pada perkara-perkara yang sudah kita sebutkan tadi, kullaha, semuanya sama keduanya, ya. Sama-sama bagus bacaan Qur'annya, sama-sama paling memahami daripada sunnah, sama-sama berhijrah, sama-sama masuk Islam, semuanya sama. Maka dipilih kriteria yang kelima, yaitu tsummal akbaru sinnan, yaitu seorang yang paling tua usianya. Quddimal akbaru sinnan, ya. Idza stawaya fil umuril madi kula quddimal akbaru sinnan, maka didahulukan adalah seorang yang paling tua usianya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil madi, sebagaimana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu fa in kanu fil hijrati sawa, apabila keduanya sama-sama dalam masalah hijrah, fa aqdamahum silman, yaitu maka orang yang paling berpindah kepada kriteria yang selanjutnya, yaitu fa aqdamahum silman, orang yang paling dahulu masuk ke dalam Islam. Wa fi riwayatan, di dalam riwayat yang lain itu bukan fa aqdamahum silman, bukan, tapi fa aqdamahum sinnan, orang yang paling tua umurnya, yang paling berumur dari keduanya. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya ummukuma akbarukuma, hendaknya orang yang menjadi imam di tengah-tengah kalian adalah akbarukuma, orang yang paling tua di antara kalian. Perhatikan ikhwan sekalian, syarat usia yang tua itu menjadi syarat yang terakhir, dimasukkan di sini sebagai syarat yang kelima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kayak kondisi kita saat ini, dipilih yang penting tua dulu usianya. Adapun membaca Al-Qur'annya, memahami sunnah, memahami fikih sholat, ya, orang yang paling berkomitmen dengan Islam itu diletakkan di poin-poin terakhir. Yang penting tua dulu usianya. Tidak seperti itu. Justru sebaliknya ikhwan sekalian, Nabi SAW menempatkan umur itu pada urutan yang terakhir. Menempatkan usia pada urutan yang terakhir. Jangan dibalik. Kita saat ini yang penting tua umurnya, Masya Allah, padahal bacaan Qur'annya berantakan, ya. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, jadi ini ikhwan sekalian, ya. Kemudian kata penulis di sini, fa iza stawaya fi jami'i ma sabaq, kalau ternyata istawaya semuanya sama fi jami' ma sabaq, sebagaimana pada seluruh yang tadi sudah kita jelaskan, ya. Sama-sama bagus bacaan Qur'annya, sama-sama paling memahami terkait dengan fikih sholat,
sama-sama paling memahami hadis-hadis Nabi SAW, sama-sama berhijrah, sama-sama masuk Islam, sama-sama umurnya, tanggal lahirnya sama, hari lahirnya sama, jam lahirnya sama, semuanya sama. Nah, maka bagaimana kalau kita dapati seperti ini? Ada dua orang ini kita mau pilih jadi imam. Dilihat seluruh kriterianya semuanya sama. 5 tadi semuanya sama. Lalu kira-kira bagaimana kita menentukan dua orang ini? Maka kata penulis di sini, quri'a bainahuma, maka diundi keduanya. Diundi keduanya. Faman galaba fil qur'ati quddima, sehingga siapa yang menang undian fil qur'ati, menang dalam qur'ah, dalam undian itu quddima, maka dialah yang berhak untuk menjadi imam tersebut. Faman galaba fil qur'ati quddima, siapa yang menang undian maka dialah yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian di sini ikhwan sekalian dijelaskan wa sahibul bait haqqu bil imamati min dhaifihi, dan pemilik rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Ini juga kita harus perhatikan. Jadi terkait dengan syarat di atas, kalau ternyata di sebuah negeri itu belum ada imam, tapi kalau sudah ada imamnya, sudah ditunjuk imamnya, maka jangan seseorang mentang-mentang dia yang paling banyak, yang paling bagus hafalannya, yang paling bagus bacaan Qur'annya, terus dia mentang-mentang di situ dia mau jadi imam. Tidak boleh seperti itu. Dikatakan di sini wasahibul baiti haqqu bil imamati min dhaifihi. Pemilik rumah, orang yang berkuasa di wilayah tertentu itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada seorang tamunya. Kalau kita bertamu di rumah orang lain, kita pemilik rumah itu lebih berhak untuk menjadi imam. Adapun kita tamu, jangan kita mentang-mentang karena kita banyak hafalan dan seterusnya kita mau menjadi imam. Tidak bisa seperti itu. Saya yang paling banyak hafalannya misalnya, saya yang paling bagus bacaannya. Tidak bisa seperti itu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna rajulu rajulan fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidak boleh seorang menjadi imam, tidak boleh seorang laki-laki menjadi imam rajulah bagi laki-laki yang lainnya, fi ahlihi, baik di dalam keluarganya, wala fi sultanihi, tidak pula dalam wilayah kekuasaan seseorang. Jadi seorang tidak boleh mentang-mentang dia paling banyak hafalannya, dia paling kuat hafalannya, dia paling memahami fikih sholat, dia paling banyak hafalan hadisnya, terus dia mau mengkudeta orang lain. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Wala fi sultanihi, tidak boleh dia menjadi imam di wilayah kekuasaan orang. Wa kadzalika sultanu ahaqqu bil imamati min ghairihi. Begitupun seorang sultan, seorang pemimpin, kepala negara, itu lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang selainnya. Kita contohkan misalnya di sebuah provinsi, misalnya di masjid agung, di masjid besar di provinsi tersebut, sudah ada imam ratibnya, sudah ada imam yang ditentukan, yang ditetapkan. Tiba-tiba datang seorang gubernur di masjid tersebut. Maka wakazalika sultan wahaqqu bil imamati min ghairihi, maka gubernur lebih berhak untuk menjadi imam di masjid tersebut. Maka imam ratib, imam yang telah ditunjuk di masjid tersebut, dia mempersilahkan dulu gubernurnya. Kalau gubernurnya sudah tidak mau, baru dia maju. Nah, itu seperti itu. Jadi ikhwan sekalian, di dalam Islam namanya imam, kepemimpinan ini ada dua. Dalam Islam namanya kepemimpinan itu ada dua. Ada namanya imamus sughra, yaitu imam yang kecil. Imam yang kecil itu adalah imam dalam masalah agama. Kemudian ada namanya imamul kubra, imam yang besar, yaitu seorang imam yang memimpin di dalam masalah pemerintahan. Itu yang terjadi kita saat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ada dua imam, yaitu imamatul sughra, yaitu imam yang kecil, dan imamatul kubra, yaitu imam yang besar. Imamatul sughra, imam yang kecil, adalah imam yang memimpin kita dalam masalah-masalah seperti sholat dan yang lainnya. Adapun imamatul kubra, imam yang besar, adalah seorang pemimpin yang memimpin kita dalam masalah pemerintahan. Makanya dikatakan di sini wa huwal imamul azam, dan sultan dan seorang yang memimpin dalam masalah pemerintahan
mereka adalah pemimpin yang besar. Jadi ini kawan sekalian ya. Jadi meskipun di zaman Nabi namanya imam itu cuma satu ya. Imam itu cuma satu. Dia menjadi imam sugro sekaligus menjadi imam kubro seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah pemimpin di dalam masalah agama, juga pemimpin di dalam masalah pemerintahan. Begitupun diikuti oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, Utsman bin Affan, kemudian diikuti dengan Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, Abbasi dan seterusnya. Jadi mereka adalah merupakan pemimpin dalam agama, juga pemimpin dalam pemerintahan. Makanya ikhwan sekalian, sebetulnya kepemimpinan seorang ulama itu adalah sifatnya mutlak. Kepemimpinan seorang ulama itu sebetulnya sifatnya mutlak. Makanya seharusnya yang memimpin di sebuah negara itu harusnya adalah seorang ulama. Kalau memang dia bisa ditunjuk. Tapi kita ya Indonesia ini kita tetap taat kepada pemimpin kita saat ini, yaitu bentuknya sistem presidensial. Nah itu kita wajib taat. Karena namanya kepemimpinan itu mau dia bentuknya presiden, mau bentuknya dia raja, mau bentuknya dia apa, khilafah, itu tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Yang penting ruh daripada pemerintahan tersebut. Ya. Tidak ada masalah semua. Nabi Sulaiman itu bentuk kerajaan. Dia mewarisi tahta dari ayahnya, yaitu Nabi Daud. Itu sistem kerajaan. Ya. Jadi namanya pemerintahan itu bukan dilihat karena dia presidennya, dia rajahnya, dia khilafah. Tidak ada seperti itu. Yang penting ruh di dalam pemerintahan tersebut ada seorang namanya pemimpin. Yang salah itu kalau tidak, setiap orang tidak mau taat kepada pemimpinnya, melawan, melakukan pemberontakan. Ini kalau di zaman Nabi orang-orang seperti diperangi ya, ini kaum Khawarij, orang yang suka melakukan pemberontakan terhadap penguasa, baik itu kepada raja, kepada presiden, kepada khalifah, ini semua mereka melakukan pemberontakan, wajib diperangi sebetulnya. Berdasarkan dalam kitab Imam Az-Zahabi ya, Al-Kabair itu kumpulan dosa-dosa besar. Di antara salah satu orang yang berhak diperangi bahkan dibunuh adalah orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Ini ikhwan sekalian. Di umumil hadis al-madi qabla qalila, sebagaimana berdasarkan keumuman hadis yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Wa kadzalika imamul masjid ratib, begitupun dengan imam masjid ratib ya. Seorang imam yang masjid ratib, masjid yang telah ditunjuk. Memang di masjid tersebut sudah ada imam ratibnya, imam yang ditunjuk. Allah min ghairihi, maka dia lebih utama untuk menjadi imam daripada yang selainnya. Meskipun misalnya jamaahnya ada orang yang lebih menghafal Al-Quran, lebih menguasai Al-Quran dan seterusnya, lebih memahami fikih sholat, dia tidak bisa mentang-mentang hal seperti itu dia maju untuk menjadi imam. Ini namanya sengaja mengkudeta di wilayah kekuasaan orang lain. Kecuali kalau dia dipersilakan oleh imam ratib, ya imam tersebut, maka itu boleh dia melakukan hal tersebut. Tapi kalau dia tidak dipersilakan, ya jangan dia maju sendirian, menyodorkan diri sendirian. Ini keliru orang yang seperti ini. Illa min sultanin, kecuali ada sultan tadi itu ya. Kalau kecuali di situ mungkin ada gubernur, ada bupati, ada presiden, maka yang paling berhak tentunya adalah seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati untuk menjadi imam di dalam sholat. Meskipun ada imam ratib di situ, ada imam yang telah ditentukan. Hatta wa in kanu ghairihi aqra'u minhu alam. Sampai di antara keduanya, yaitu imam ratib dan seorang pemimpin negara itu, ada orang lain aqra'u minhu aqlam, lebih mengerti terkait dengan Al-Quran, lebih banyak ilmunya. Hatta demikian ya. Hatta demikian wa in kanu ghairihi, di antara keduanya ada orang yang lebih paham Al-Quran, lebih mengerti, mereka tetap paling berhak untuk menjadi imam. Yaitu gubernur misalnya, presiden misalnya, raja misalnya, tetap lebih berhak untuk menjadi imam. Begitupun imam ratib lebih berhak. Jadi urutannya adalah pemimpin dalam sebuah pemerintahan, kemudian imam ratib, yaitu imam yang ditunjuk di masjid tersebut, baru kemudian ya kalau mau dicari, dipilih orang-orang yang memahami Al-Quran, dipersilakan, itu juga diperbolehkan. Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummanna rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidak boleh seseorang menjadi imam bagi laki-laki yang lainnya di wilayah kekuasaan orang lain.
atau di wilayah kepemimpinan orang lain. Nah, ini kawan sekalian ya, permasalahan yang pertama pada bab yang ke-8 ini, yaitu itulah tadi orang yang paling berhak untuk menjadi imam ya. Kalau kita mau menyeleksi imam itu kita lihat ini tadi. Tapi kalau sudah ada imam ratibnya, ada penguasa, maka tentu mereka lah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Adapun syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu syarat permulaan yang harus diperhatikan. Harusnya sebelum diangkat jadi imam itu harus diperhatikan dulu syarat-syarat yang kita sebutkan tadi ya. Ini kawan sekalian. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kita jelaskan dari kitab Al-Fiqh wal Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.